Tiap daerah punya pantangannya masing-masing. Ya, Lito Pictures akhirnya resmi merilis film Pamali Dusun Pocong, menyusul kesuksesan film Pamali pertama yang telah tayang pada 2022 lalu. Film ini merupakan adaptasi dari game horor populer Pamali, karya Storytel Studio, yang merupakan developer game tanah air dari kota Bandung. Ditambah lagi, film ini merupakan adaptasi dari chapter yang paling menyeramkan dari universe game Pamali. Film ini digadang-gadang menjadi film yang paling menyeramkan tahun ini, dan juga sebagai salah satu film horor Indonesia yang paling gua tunggu di bulan Oktober 2023. Nah, berhubung filmnya sudah tayang dan gua sendiri sudah nonton, seperti biasa bakal mereview filmnya. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, alangkah baiknya kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Ya, di bawah arahan sutradara Bobby Prasetyo, film ini menampilkan para bintang seperti Fajar Nugra, Dea Panendra, Yasamin Jasem, Buki Basudewa, Arla Ailani, dan beberapa pemeran lainnya. Film ini bercerita tentang 3 tenaga medis dan 2 penggali kubur yang diberi tugas untuk membantu sebuah dusun terpencil yang tengah dilanda wabah mematikan. Wabah ini telah merenggut nyawa sebagian besar penduduk, hingga peradaban mereka hampir lumpuh total. Nah, saat menjalankan tugas mereka di sana, dusun tersebut penuh dengan adat istiadat aneh, yaitu dilarang untuk bersiul pada malam hari. Mereka tiba-tiba menjadi sasaran teror dari pocong-pocong dan hantu lainnya, yang sangat mengerikan. Mereka pun harus mencari tahu penyebab dari teror tersebut, sambil berusaha bertahan dari penyebaran wabah mematikan, dan serangan seram dari pocong, yang jumlahnya sangat banyak. Ya, salah satu poin kuat dari film ini adalah plot yang terasa tergarap dengan baik. Cerita ini mengikuti 3 petugas medis dan 2 penggali kubur yang dikirim ke desa terpencil yang dilanda wabah mematikan. Namun misi mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan keberadaan pocong akibat pamali yang dilanggar oleh penduduknya. Saat karakter-karakter ini terjebak dalam situasi mengerikan dan dihadapi kematian, ketegangan dan suspense membuat penonton tidak sabar untuk melihat scene mengerikan selanjutnya. Film ini juga menggali tema-tema tradisi, tahayul, dan konsekuensi melanggar budaya dengan sangat kuat. Penggunaan pocong sebagai simbol pembalasan menambah dimensi menarik pada narasi, dan menggambarkan bagaimana tindakan suatu adat yang dilanggar dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Tema mendasar ini berfungsi sebagai kisah peringatan tentang pentingnya menghormati keyakinan dan tradisi budaya. Ngapain sih malam-malam? Bukan itu pamali ya? Semua orang di sini juga kayak gitu, Teh. Akting dalam Pamali Dusun Pocong layak diacungi jempol, dengan para pemain mampu memberikan penampilan yang meyakinkan dan penuh emosional. Seperti Fajar Nugra, Dea Panendra, dan Yasamin Jasem berhasil dengan brilian dalam peran mereka, berhasil menangkap ketakutan, keputusasaan, dan rasa bersalah yang dialami oleh karakter-karakter mereka. Di film keduanya kali ini, nuansa horornya lebih terasa ketimbang film sebelumnya. Garapan sutradara Bobby Prasetyo memang layak diapresiasi atas penciptaan pengalaman yang mencekam dan atmosferik. Sinematografi film ini dengan cermat menangkap kecantikan yang mencekam dari desa terpencil, dan dengan bijak memanfaatkan bayangan dan kegelapan untuk meningkatkan perasaan takut kepada penonton. Scoring musik dan desain produksi film ini sangat sesuai untuk menciptakan atmosfer yang mencekam. Musiknya membangun ketegangan dan sempurna melengkapi elemen supernatural, mengirimkan sensasi merinding di pundak kalian. Ya, efek khusus dalam film ini sangat mengesankan guys, terutama dalam penggambaran sosok pocong, penampilan dan gerakan mereka yang benar-benar menakutkan. Terus efek praktis yang digunakan untuk adegan-adegan kematian yang mengerikan menambahkan dampak yang nyata dan memperkuat elemen horor dalam film ini. Film ini tidak membiarkan adegan yang tidak perlu berlarut-larut, menjaga ritme yang konsisten yang membuat penonton tetap terlibat dari awal hingga akhir film.
Lalu penggunaan jumpscare yang efektif menambahkan momen-momen ketegangan yang intens yang akan membuat kalian meloncat dari kursi. Salah satu kekurangan dari film ini yaitu soal wabah misterius yang menjadi latar belakang warga desa mati. Tidak dijelaskan lebih lanjut asal-usul wabah ini, dan kita cenderung digiring ke arah sosok pocongnya saja. Ya memang amat disayangkan, kalau dijelaskan sedikit aja, film ini akan menjadi lebih menarik loh guys. Aku ngeliat pocong, siulan tengah malam. Pocong. Pamali Dusun Pocong kini hadir dengan tradisi Sunda yang relatif bisa dipahami audiens yang nantinya akan menonton film ini. Untungnya film ini menghadirkan subtitle Indonesia yang akan membantu kalian dalam memahami dialog yang dilakukan para pemainnya. Secara keseluruhan, film ini jelas lebih baik dari film Pamali yang pertama. Nuansa horornya yang lebih mencekam dan membangun ketakutan yang secara perlahan, tapi pasti bisa membuat kalian takut saat melihat film ini. Perasaan tidak nyaman ini akan dimunculkan lebih intens lagi dan membuat kita terbayang-bayang hingga film ini selesai. Jadi kalau penasaran ingin nonton, film Pamali Dusun Pocong sudah dapat kalian saksikan di seluruh bioskop Indonesia mulai 12 Oktober 2023. Ya, itulah review film Pamali Dusun Pocong. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap daerah punya pantangannya masing-masing.